kita mengenal banyak jenis bilangan. Nah, paling sederhana itu adalah yang namanya bilangan asli. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari waktu kita di SD ya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tapi hanya bilangan-bilangan bulat aja, tidak termasuk pecahan. Nah, kemudian lebih besar dari bilangan asli itu adalah bilangan cacah. Nah, bedanya apa sih dengan bilangan asli? Ya, jadi bilangan cacah ini sama aja sebenarnya isinya dengan bilangan asli gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, tapi ditambah dengan angka 0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya isinya sama nih, seperti bilangan asli dan bilangan cacah. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 0, juga ditambah bilangan bulat yang negatif. Jadi, misalkan kita punya min 4, punya min 3, punya min 2, punya min 1. Jadi bilangan bulat semua nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, min 4, min 3, min 2, min 1 itu termasuk bilangan bulat. Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional tuh ya semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Nah, tapi bilangan rasional itu nanti kita akan ditambahkan dengan pecahan. Contoh pecahan itu berapa sih? Setengah gitu ya. Ini bilangan rasional gitu ya. Kemudian berapa lagi? Sepertiga. Nah, ini bilangan rasional gitu. Atau juga bisa juga desimal. Nah, tapi dengan syarat desimalnya ini harus bisa menjadi pecahan. Contoh 0,25. Nah, ini bisa menjadi 1/4 gitu ya. Maka 0,25 itu termasuk pada bilangan rasional. Contoh lagi apa ya? Misalkan 0,40. Nah, 0,40 ini bisa jadi berapa? 2/5 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan rasional. Atau juga bisa juga bilangan akar. Nah, cuma syaratnya mesti bisa keluar dari akar. Contohnya kita punya akar 4. Nah, ini bilangan rasional. Dia bisa menjadi 2. Oke ya. Nah, seperti itu bilangan rasional. Tetap 4, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3 itu tetap termasuk pada bilangan rasional. Nah, ada juga yang namanya bilangan irasional. Nah, kebalikan dari bilangan rasional. Kalau irasional itu bilangan yang sebenarnya ya agak mustahil sebenarnya dipikirkan. Nah, itu adalah desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Nah, ini tidak bisa jadi pecahan nih desimalnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kakak punya 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 3, 4, 7. Ya, pokoknya campur-campur deh. Nah, ini tidak bisa jadi desimal gitu ya. Ya, tidak bisa jadi pecahan. Ini adalah bilangan irasional. Contoh lain adalah bilangan pi. Nah, bilangan pi itu sebetulnya bukan 3,14 saja ya. Tapi panjang 3,14. Berapa lagi nih? 2, 3, 7, 8, nah, terus panjang sekali, nggak habis-habis. Jadi kalau dibagi, nggak habis-habis gitu ya. Atau juga bisa juga bilangan akar, tapi bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Contoh akar 3. Wah, akar 3 tuh berapa sih? Gitu ya. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, satu lagi ada desimal yang berulang. Desimal berulang tuh contohnya misalkan 0,6666 terus. Nah, teman-teman ingat ini bisa jadi berapa? Bisa jadi 2/3 ya. Waktu kita belajar di SD mungkin pernah belajar yang seperti ini. Itu artinya desimal berulang. Atau 0,1211212 terus. Nah, ini berulang terus. Nah, nanti ini bisa menjadi pecahan. Caranya gimana? Nanti tonton video kakak tentang pecahan. Oke ya. Nah, semuanya ini bilangan irasional. Nah, jadi semuanya ini bilangan irasional dan juga bilangan rasional, bilangan rasional, semua ya. Itu kita bilang bilangan real. Bilangan yang asli, yang ada, yang bisa mungkin tidak terbayangkan, tapi bisa diwujud nyatakan, gitu ya. Misalnya kayak akar gimana, mewujud nyatakannya bisa, nanti ada caranya, ya. Tapi ada juga bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan, itu namanya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu bilangan yang terdiri dengan komposisi akar min 1. Nah, biasa ditulis dengan lambang I, gitu ya, imajiner. Ya, akar min 1, akar min 3, gitu ya, akar min 3, akar min 4. Nah, ini semua adalah bilangan imajiner, gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita membuat yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner dicampur dengan bilangan yang realnya. Nah, apakah kita belajar ini semua di kelas 7? Ya, tidak. Ini hanya pengantar kakak kalau ternyata ada banyak jenis bilangan. Nanti pada kelas 7 kita akan belajar bilangan bulat pertama kali. Nanti juga akan belajar pecahan. Nah, itu bilangan rasional kita akan belajar. Nanti di tingkat selanjutnya kita akan belajar akar dan sebagainya. Oke ya.
Kita lanjut ya. Nah, ini rangkumannya sekilas. Jadi bilangan asli itu dari 1 ya, bilangan cacat dari 0, bilangan bulat dari min sampai seterusnya, bilangan rasional semua ditambah pecahan dan desimal yang bisa jadi pecahan. Nah, bilangan rasional itu desimal yang tak berujung gitu ya, akar, pi gitu ya. Oke, semuanya termasuk bilangan real. Oke. Nah, nanti biasanya kita akan bertemu dengan yang namanya istilah-istilah yang lain, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap itu sebenarnya adalah bagian dari bilangan bulat. Kalau ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya apa ya? Misalnya 3. Nah, 3 kalau dibagi 2, nah itu adalah 1, tapi masih punya sisa 1. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan genap berarti bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ini kakak ada salah nih. Ini berarti harusnya habis. Gitu ya, berarti nggak ada sisa. Contohnya misalkan kakak punya 4 atau kakak punya min 4. Kakak punya min 4 dibagi 2, maka ini hasilnya adalah min 2. Sisanya tidak ada ya. Sisanya 0. Maka dia termasuk bilangan genap. Nah, nanti bisa aja ada soal tertentu, tapi kakak nggak bahas di sini. Kadang-kadang di awal-awal guru kalian suka bertanya nih, kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya apa nih gitu ya. Genap tambah ganjil pasti jadi ganjil gitu ya. Kalau genap dikali dengan genap, hasilnya berapa nih? Genap apa ganjil? Nah, itu kan bingung ya, nebak-nebak ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini gampang banget. Kalian ya pikirin aja satu bilangan ganjil. Contoh misalnya ya. Misalkan kakak ditanya, kalau genap ditambah ganjil dikurang genap ditambah genap lagi, hasilnya genap apa ganjil? Ya kita masukin aja 4 tambah 3 gitu kan, kurang 4 tambah 4. Boleh dong. Nah, jadi kita bisa dapat nih. Hasilnya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, 7 itu adalah bilangan ganjil. Ya udah, berarti hasilnya adalah ganjil. Ya, gampang. Nah, nanti kita juga akan banyak bertemu dengan yang namanya bilangan prima dan bilangan komposit. Ingat-ingat nih ya, nanti kita akan kepake nih di himpunan kepake, di kelas 8 kepake, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya, angka 2. 2 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Dibagi 4? Nggak bisa. Dia hanya bisa dibagi oleh 2 dan bisa dibagi oleh 1. Gitu ya. Atau kita punya angka berapa? 11. 11 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa. Gitu ya. Dibagi 4? Nggak bisa. Gitu ya. Hanya bisa dibagi 11 dan hanya bisa dibagi oleh 1. Oke. Nah, kalau bilangan komposit ini adalah lawannya. Nah, ini lawannya nih dari bilangan prima gitu ya. Berarti ya selain bilangan selain bilangan prima gitu. Tapi dia harus memiliki 2 buah faktor prima. Jadi angka 1 tidak termasuk. Maka bilangan komposit akan mulai dari angka 4. 4, 6, 8, berapa lagi? 9 bisa gitu ya. Terus 11 nggak bisa, 10 bisa, 12 bisa. Nah, ini adalah bilangan komposit. Oke ya. Gampang ya. Jadi ini hanya pengantar tentang bilangan. Nah, nanti kita akan belajar tentang operasi hitung, tapi di sini kakak hanya sedikit saja menjelaskan, gitu ya. Nah, tentunya kita akan pelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Tapi itu di video selanjutnya, oke ya. Jadi ayo tonton video kakak yang selanjutnya. Juga ada sifat-sifatnya. Nanti di masing-masing ketika kita belajar penjumlahan, kita akan belajar sifatnya apa sih penjumlahan. Bisa komutatif atau enggak? Apa sih komutatif? Nah, nanti kita belajar di video selanjutnya. Ya, nanti ada komutatif, ada asosiatif, distributif, dan sebagainya. Nah, ini yang penting nih, yang mungkin kakak pengen kasih tahu. Ada yang namanya identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah angka 0. Ya. Nah, kenapa angka 0? Karena identitas ini adalah, ya kalau ditambah 0, dikurang 0, bilangan apapun, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, ini kakak ada salah tulis ya, harusnya 0. Ya. Kemudian ada yang namanya perkalian. Ada juga identitasnya. Mau dikali sama angka ini, mau dibagi sama angka ini, tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Yaitu adalah angka 1. Contohnya, 3 dibagi 1, ya 3 gitu. 3 dikali 1, ya 3 gitu. Ya, mau berapapun dikali 1 ya 3. Ya, tapi kalau dikali 0 jadi 0 gitu ya. Kadang-kadang kita suka bikin games tuh. Ya, segini ditambah segini dikali 0. Nah, oke, tapi hati-hati ya, ada urutan pengerjaannya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita lihat. Nah, ini kita baru mulai masuk ke latihan soal dari bilangan bulat. Nah, tadi kakak sudah bilang bilangan bulat itu dari bilangan yang negatif sampai bilangan yang positif. Oke ya.
Kita akan mengurutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Ya, nah ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dari angka minusnya. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah minusnya. Gampangnya begini, kalau kalian ketemu seperti ini dan kalian masih bingung membedakan mana sih yang lebih besar, mungkin ini terlihatnya lebih besar ya, 250, tapi dia ternyata lebih kecil dibandingin 75. Gimana? Kamu coba lihat dulu yang ada minus kamu pisahin, yang ada positif kamu pisahin. Gitu ya, ini kamu pisahin nih. Nah, ini yang minus, yang tidak ada minusnya kita taruh di sini. Kakak kasih warna yang berbeda. Oke. Oke. Kita mulai dari minus dulu, gitu ya. Jadi yang terendah itu adalah yang ada minusnya. Makin rendah, makin kecil. Kenapa? Coba, kalau kita punya garis bilangan, di sini ada angka 0. Nah, ini makin lama makin tinggi nih. 1, 2, 3. Makin lama makin tinggi. Tapi kalau makin rendah, oh ternyata makin besar juga. Gitu ya. Nah, artinya min 250 ini adalah yang paling rendah. Maka untuk yang A jawabannya adalah min 250. Kemudian min 175. Kemudian baru 75. Baru 100. Oke ya, gampang ya. Kita coba lagi yang B. Nah, atau bisa juga kita berpikir seperti ini. Oh, yaudah kita lihat yang ada positif dulu nih. Ini jangan lihat dulu nih ya. Berarti ini pasti 27, pasti 47. Tapi hati-hati ya, ini dimintanya terendah sampai tertinggi. Jangan sampai kebalik, kalau tertinggi sampai ke rendah. Kemudian baru kita lihat, oh berarti kalau setelah 27 berapa ya? Min 37 dulu atau min 57? Mana yang lebih kecil? Min 57. Maka ini min 57, min 37. Ya. Coba lagi yang C. Nah, berarti kita lihat yang positif dulu. Wah, yang positif cuma 15. Berarti dia pasti 15 nih di sini nih. Oke. Berarti sekarang kita akan membandingkan min 12, min 13, min 14. Mana sih yang lebih kecil? Yang lebih besar. Tapi kan ada minus ya. Jadi yang lebih besar yang kita ambil. Berarti kita start dari min 14. Min 13, min 12. Oke ya. Kita coba yang terakhir. Wah, ini gampang. Yang positifnya banyak. Kita urutin dulu aja. 13, 17, 21. Oh, ini tinggal taruh di depan. Min 23. Oke ya, jadi gampang ya untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, kita akan ke soal selanjutnya. Nah, nanti bilangan bulat ini kan ada positif negatif. Suka ada soal-soal yang berkaitan dengan referensi. Atau kita diukur dari mana nih? Dari suhunya diukur oleh tempat B. Atau ketinggiannya dari tempat B. Nah, itu soal-soal seperti ini bisa keluar ya. Nah, jadi suhu di tempat A adalah 25 derajat Celcius. Di tempat B adalah minus 5. Tempat C adalah 32. Dan di tempat D adalah 10. Derajat di bawah 0. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ketemu yang begini, 10 derajat di bawah 0, langsung kita bikin dulu. Oh, ini berarti D itu adalah min 10 derajat Celcius. Supaya nggak salah-salah. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jadi pertama-tama kita sudah bikin si D-nya menjadi min 10. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya, itu tempat A diukur berdasarkan tempat D. Nah, ini gampang nih. Bisa secara logika, tapi kalau teman-teman mau cari cepat begini, tempat A diukur berdasarkan tempat D. Oh, ini pasti A dikurang sama D, gitu ya. A-nya berapa sih? Oh, A-nya 25 derajat Celcius. Dikurang D-nya. Min 10 ya. Nah, ini min 10 derajat Celcius, gitu ya. Nah, ini minus ketemu minus, jadi plus. Nah, ini jadinya jawabannya adalah 35 derajat Celcius. Secara logika, karena si D di bawah. Nah, bisa juga begini kita bikin. Oh, si D ini di bawah nih, min 10. Si A ini dari 25. Si D ini melihat si ini berapa jauh ya? Oh, ini ternyata 35 derajat di atas saya. Jadi bisa seperti itu. Oke ya. Tempat D diukur berdasarkan tempat B. Oh, ini berarti adalah D dikurang B, gitu ya. Berarti ini min 10 dikurang B. B-nya berapa? Min 5 derajat Celcius. Nah, ini adalah min 10 ditambah 5 derajat Celcius. Ya, jawabannya adalah min 5 derajat Celcius. Oke. Tempat B diukur berdasarkan tempat A. Nah, ya udah gampang, tinggal B dikurang A. Oh, B-nya adalah min 5. Dikurang A-nya berapa? Oh, 25. Berarti ini jawabannya adalah 30 derajat Celcius. Nah, gampang kan? Oke, tempat A diukur berdasarkan tempat C. Oh, yaudah, berarti tinggal A
dikurang C. Kurangnya hilang. A dikurang C berarti 25 dikurang 32 derajat. Itu artinya adalah minus 7 derajat Celcius. Ya, gampang. Nah, sekarang kita belajar yang namanya diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius ini adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu titik. Nah, kenapa dia dimasukkan dalam pembahasan bilangan bulat? Karena tentunya posisi ini bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, bisa di atas, bisa di bawah, gitu ya. Bilangan bulat dipakai di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada bilangan bulat, banyak bilangan bulat di sini nih. Nah, ini ada bilangan bulat nih, ada 1, ada angka 2, ada angka 3, gitu ya. Ada angka 4 dan sebagainya. Ada juga yang minus, min 1. Ya, di tengah-tengah tidak ada angkanya, berarti ini adalah 0, gitu ya. Gampang. Dibagi menjadi dua buah sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang ke atas. X atau mantan ya datar-datar aja perasaannya sekarang ya, jadi dia datar aja. Nah, posisi suatu titik di diagram Cartesius biasa disebut dengan koordinat, ditulis dengan cara X, Y. Jadi misalkan kakak punya titik di mana ya? Di sini. Nih, kakak punya titik di sini. Titik A, gitu ya. Nah, titik A ini X-nya berapa nih? Oh, X-nya adalah, coba kita zoom ya. Kita zoom, bisa nggak kita zoom? Kita zoom. Nah, ini titik A ini, dia X-nya adalah 3. Ya. Y-nya adalah min 1. Ya. Oke. Nah, berarti XA ini bisa kita tulis 3,1 gitu ya. Atau misalkan kakak punya titik di mana? Di sini deh. Di sini gitu ya. Nah, ini titik apa nih? Nah, titik B misalnya. Oke, kita coba zoom ya. Kita coba lihat. Titik B ini ada di min 3. X-nya, Y-nya atau yang sumbu vertikalnya itu ada di min 6. Maka kita bisa tulis B itu adalah min 3, min 6. X, Y. Ya. Nah, sumbu X, nah ini bisa juga disebut absis. Ya. Nah, sumbu Y biasa disebut ordinat. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba ke contoh soalnya gimana sih tentang diagram Cartesius. Oke, ya, biasanya lebih ke menggambarkan atau mencari titik di diagram Cartesius, ya. Nih, gambarkan 3 titik berordinat 7. Ingat tadi ordinat adalah Y, ya. Y-nya 7. Y-nya adalah min 7. Berarti kita cari Y min 7 itu di sini nih. 3 titik ya, udah asal aja misalkan titik di sini. Ini titik A. Terus di sini titik B. Nah, di sini ini titik C. Yang diminta di soal A adalah ordinatnya atau si Y-nya ya. Jadi kita nggak peduli X-nya berapa aja, terserah. Kamu mau taruh di sini terserah. Misalkan berarti di A ini adalah min 3, min 7 gitu ya. Di B-nya adalah min 3, min berapa nih? Min 5, min 7. Oke. Lanjut. 2 titik berabsis Y, berabsis 6. Berarti X-nya maunya 6. X-nya maunya 6. Oh, X-nya ini 6 maunya. Y-nya berapa? Terserah. Mau taruh di sini juga boleh nih. Nah, taruh di sini berarti titik D. Misalnya ini adalah titik D. Boleh nih. Ini misalnya 6,0. X-nya kan 6. Y-nya berapa nih? Kok nggak ada angkanya ya, Kak? Oh, ini titik sini 0. Ya. Terserah satu lagi kamu taruh di mana. Boleh. Titik A dengan koordinat 3,4. Berarti X-nya 3. Y-nya 4. Oh, X-nya 3. X-nya 3. Y-nya 4. Oh, di sini nih. Nah, ini titik A. Ya. Lagi. Titik C dengan koordinat min 4,1. Min 4 di mana ya? Min 4 nggak mungkin ke kanan nih. Pasti min 4 ke kiri. Ya. 1. 1 berarti ke atas. Nah, ini titik C. Gampang. Titik G dengan absis min 2 dan ordinat min 5. Berarti X-nya min 2. Ordinatnya min 5. X-nya min 2. X-nya, salah. X-nya di sini min 2. Y-nya min 5. Oh, berarti di sini. Titik G. Gampang. Selesai. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana cara menggambarkan? Wih, gampang banget. Tinggal
Kita mau apa nih? X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalian lihat titik-titik aja. Oke. Oh ya, saran kakak begini. Kalau kalian ulangan atau di sekolah, nah yang penting tuh ini. Apa sih yang bikin kalau kalian ada ulangan tentang diagram kartesius, apa sih yang bikin kalian tuh salah gitu ya? Yang pertama, jangan nekat. Oh, jangan nekat. Kenapa jangan nekat ya? Lebih baik pakai kertas kotak-kotak. Nah, kakak nggak tahu nih di sekolah kalian ada kertas ulangan resmi dari sekolah atau tidak. Bentuknya kotak-kotak atau tidak. Kalau bisa pakai itu. Kalau nggak punya, maka gambarnya harus rapi. Ya. Gambar rapi itu gimana sih? Ya, kamu pakai penggaris. Terus jangan begini, misalkan asal-asalan nih X-nya. Oh ini 1, oh ini 2, wih panjang banget. Terus 3-nya di sini. Nah ini salah-salah namanya. Pasti hasil ulangan kamu jelek atau gambar kartesius kamu jelek. Harus pakai penggaris. Kalau ini 1 cm ya 1 cm semua. 2, 3 dan seterusnya. Ya. Ingat tuh, kalau nggak kalian bisa salah nih. Nah, yang berikutnya adalah membaca. Gampang kalau membaca ini. Titik-titik dengan ordinat kurang dari 5. Oke, kita coba tandain titiknya dengan warna merah di sini ya. Mana aja sih, titik mana aja sih yang ordinat? Ordinat itu apa ya? Ordinat Y, Y-nya kurang dari 5. Kita coba zoom. Kita coba zoom. Tadi mana soalnya? Ini dia. Kita coba zoom. Ordinat atau Y-nya kurang dari 5. Berarti kurang dari ya, berarti 5 ikut nggak? Nggak ikut ya 5-nya. Kalau paling besar 5, ya itu 5-nya ikut. Kalau maksimum 5, 5-nya ikut. Berarti selain titik D ya. Berarti titik ke bawah nih semua termasuk nih. Oh, berarti ini selain A dan D. Berarti ini tinggal ditandain aja nih. Berarti ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, oke. Oke. Oke ya. Oke, sekarang kita coba. Oh, apsis paling kecil 3. Paling kecil 3. Apsis paling kecil 3. Berarti dia tidak boleh lebih kecil dari 3. Apsis itu apa ya? Min 3. Apsis itu adalah X-nya. Berarti X-nya tidak paling kecil 3. Oh, 3 masih boleh. Coba kita zoom. Min 3 masih boleh. Min 3 masih boleh. Min 4 nggak boleh. Berarti, wah dari I ke sini ya. Oke. Berarti ini boleh. Ini boleh. Nah, ini C boleh. Si D boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Gitu ya. Oh, tadi H juga boleh tuh. Yang jawabannya A. Oke. Kemudian kita coba cek lagi soal berikutnya. Ordinat positif. Ordinat itu adalah Y. Y-nya harus positif. Berarti kita cari yang di atas aja. Oh, berarti ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Oke ya. Titik dengan apsis dan ordinat positif. Wah, berarti X-nya harus positif, Y-nya harus positif. X positif kan di sebelah sini ya. Y positif sebelah sini ya. Nah, kita ganti warna dulu. Jadi warna apa nih? Hijau yang belum. X positif. Kita zoom. Nah, ini X positif ya, X positif. Y positif. Nah, berarti cuma di sekitar sini aja. Oh, D sama E aja berarti. Berarti ini D sama E doang. Oke. Titik-titik dengan ordinat lebih kecil dari apsisnya. Wih, ini susah nih. Ordinatnya lebih kecil dari apsis. Ordinat itu berarti Y. Y-nya harus lebih kecil dari X-nya. Nah, ini mau nggak mau kita mesti cek satu-satu nih. Misalnya titik apa nih? Contoh titik A. X-nya adalah min 6. Y-nya adalah 7. Benar gak tuh? Ordinat lebih kecil dari apsis. Salah. Ya, Y-nya lebih besar dari X-nya. Coba lagi yang lain. K. Atau C. C ordinatnya 3, Y-nya 3, apsisnya min 1. Enggak, bukan juga. Oke, berarti yang bagian sini nggak mungkin nih. Ya. Nah, ini mesti cek satu-satu. Berarti kita lihat ya, apa ya kira-kira yang bisa dipakai ya. Ini nih, I. I itu, Y-nya adalah min 8, X-nya adalah min 3. Berarti Y-nya lebih kecil daripada X-nya. Nah, berarti ini termasuk nih.
I. Nah, ini contohnya adalah si I. Si I. Min 3,8. Di mana ordinatnya lebih kecil daripada min 8, daripada absisnya. Oke, coba kalian cari titik-titik lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Gampang ya?